Salam Kamehameha semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball di part yang ke-8. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan kita akan dibelakang wasit yang akan segera memulai pertandingan yang keempat, dimana pada pertarungan keempat ini Goku akan melawan Giran. Tak lama setelah itu, Goku dan juga Giran telah berada di arena pertarungan dan terlihat mereka pun saling bertatap-tatapan. Namun tak lama setelah itu, hujan pun turun yang membuat para penonton menjadi kocar-kacir. Wasit pun segera menghentikan pertarungan dan menunggu hujan reda untuk melanjutkan pertarungan. Namun terlihat Goku dan juga Giran masih berada di atas arena turnamen dan mereka saling bertatap-tatapan dengan sangat tajam. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Goku dan juga yang lainnya yang sedang berada di rumah makan dan mereka pun sedang menikmati makan di tengah hujan. Tak lama setelah itu terlihat Giran pun memasuki rumah makan tersebut dan menghampiri kasir, di mana dia meminta sebuah susu untuk dia minum. Tak lama setelah itu terlihat senior dari Krillin datang menghampiri Giran dan dia pun mengajak Giran karena Giran meminum susu. Mendengar hal tersebut terlihat Giran pun cukup marah dan memberikan sebuah tendangan kepada senior dari Krillin. Tak lama setelah itu terlihat Yamcha pun segera turun tangan untuk menghentikan Giran yang sedang mengacau di rumah makan tersebut, di mana Yamcha pun segera melakukan pertarungan dengan Giran. Namun tak lama setelah itu Goku pun datang menghampiri Yamcha dan bilang kalau Giran ini adalah lawannya. Setelah itu terlihat kalau Goku pun mulai akan segera bertarung melawan Giran, namun tiba-tiba Yuki Jun pun datang menghampiri mereka dan meminta mereka untuk mengakhiri ini, karena kalau mereka terus melanjutkan pertarungan tersebut maka mereka akan didiskualifikasi. Singkat cerita, hujan pun telah reda, di mana kita akan dibelakang wasit yang akan segera memulai pertarungan keempat, di mana Giran pun telah memasuki arena pertarungan. Namun di sisi lain kita pun akan diperlihatkan kalau Goku belum turun ke arena pertarungan dan hal tersebut membuat semua orang menjadi kebingungan, di mana Krillin, Yamcha dan juga Jackie Chun segera mencari Goku. Akhirnya Yamcha pun berhasil menemukan Goku yang sedang tertidur dan segera menarik tangan Goku untuk dibawa ke arena pertarungan. Pada akhirnya Goku pun sudah berada di arena turnamen, di mana dia pun segera bersiap-siap untuk melawan Giran. Saat pertarungan dimulai, Goku pun diberikan sebuah tendangan oleh Giran dan langsung menabrak tembok, di mana hal tersebut membuat Giran menjadi angkuh dan dia pun berpikir kalau dirinya telah mengalahkan Goku. Namun tak lama setelah itu terlihat Goku pun segera bangkit dari teparnya dan dia pun bersiap lagi untuk melawan Giran. Tak lama setelah itu Goku pun segera menuju ke arah Giran, di mana Goku segera menangkis pukulan dari Giran dan langsung mendaratkan pukulannya ke perut milik Giran, di mana Goku pun segera pergi ke belakang tubuh dari Giran dan menarik ekor dari Giran. Tak lama setelah itu Goku pun segera melempar Giran ke langit yang membuat semua penonton menjadi terkejut. Namun saat Giran akan terjatuh, dia pun segera terbang karena dia memiliki sayap dan dia pun segera kembali ke arena pertarungan. Setelah kembali ke arena pertarungan, Giran pun segera memberikan sebuah serangan kepada Goku yang membuat Goku terikat dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Giran, di mana Giran pun segera melemparkan Goku keluar dari arena pertarungan tersebut. Namun Goku berhasil selamat karena dia telah memanggil awan Kinton dan Goku pun segera kembali ke arena pertarungan. Namun wasit pun menganggap kalau penggunaan awan Kinton tersebut termasuk melanggar peraturan dan Goku kalau memakai awan Kinton lagi maka Goku akan didiskualifikasi. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan Giran yang akan segera memberikan pukulan kepada Goku, di mana Goku terlihat panik. Namun saat Giran akan memberikan pukulan kepada Goku, terlihat Goku pun menghindar dari tempat tersebut yang membuat Giran menjadi kaget. Dan ternyata Goku sedang bergelantungan di tangan milik Giran dan ternyata sekarang ekor dari Goku telah tumbuh kembali. Singkat cerita, Goku pun telah turun dari tangan milik Giran dan dia pun berusaha keras dan akhirnya dia pun bisa membebaskan diri dari ikatan Giran, di mana hal tersebut membuat Giran kembali terkejut. Tak lama setelah itu terlihat Goku pun sudah bersiap kembali untuk melawan Giran. Namun Giran pun segera mengibarkan bendera putih sebagai tanda kalau Giran telah menyerah dan hal tersebut membuat Goku menjadi terkejut, di mana para penonton bersorak kepada Goku karena Goku telah memenangkan pertarungan dengan sangat mudah. Di mana pada pertarungan selanjutnya kali ini yang akan bertarung adalah Krillin melawan Jackie Chun, di mana kedua peserta telah berada di arena pertarungan dan saling bertatap-tatapan.
Setelah itu pertarungan pun dimulai, di mana kita akan diperlihatkan Krillin yang langsung menyerang Jackie Chun, di mana Jackie Chun mampu menghindari semua serangan dari Krillin dan juga menahan semua serangan yang diberikan oleh Krillin, dan hal tersebut membuat Jackie Chun cukup terkejut. Tak lama setelah itu Jackie Chun segera memberikan jarak kepada Krillin, di mana dia pun segera memasang kuda-kuda dan langsung meluncur dengan secepat kilat ke arah Krillin, di mana pukulan dari Jackie Chun tersebut membuat Krillin menjadi terlempar ke arah tembok, di mana Krillin ternyata tidak bisa melihat serangan dari Jackie Chun yang sangat cepat. Namun Goku memberitahu Krillin kalau Krillin benar-benar memperhatikan serangan dari Jackie Chun, maka Krillin bisa melihat serangan dari Jackie Chun selanjutnya. Tak lama setelah itu Krillin pun segera kembali ke pertarungan, di mana dia pun segera memasang kuda-kuda untuk melanjutkan pertarungan dengan Jackie Chun, di mana kedua peserta langsung menyerang satu sama lain, dan pada akhirnya Krillin pun mampu melihat serangan dari Jackie Chun. Setelah itu Krillin dan juga Jackie Chun pun kembali memasang kuda-kuda, di mana mereka berdua langsung meluncur dan menyerang satu sama lain, dan ternyata serangan dari Jackie Chun ini yang selanjutnya tidak bisa dilihat oleh Krillin dan membuat Krillin langsung tepar, di mana wasit pun segera memulai hitungannya. Namun Krillin mampu bangkit kembali pada hitungan ke-6 dan dia pun bersiap-siap untuk melawan Jackie Chun kembali. Tak lama setelah itu wasit pun segera menghampiri Jackie Chun dan juga Krillin, di mana dia ingin Jackie Chun memperagakan serangan yang tadi telah ia berikan kepada Krillin, karena para penonton dan juga dirinya tidak bisa melihat serangan dari Krillin dan juga Jackie Chun karena pertarungan mereka sangatlah cepat. Setelah itu Jackie Chun pun datang ke arah Krillin, Krillin pun juga datang ke arah Jackie Chun, di mana mereka berdua segera memperagakan serangan mereka masing-masing tadi. Di mana setelah wasit melihat hal tersebut, dia pun tidak menyangka kalau mereka berdua telah melakukan begitu banyak serangan pada saat kecepatan yang sangat tinggi, di mana hal tersebut membuat wasit dan juga penonton menjadi terkejut dan juga kagum kepada Krillin dan juga Jackie Chun. Tak lama setelah itu Jackie Chun dan juga Krillin pun segera memasang kuda-kuda untuk melanjutkan pertarungan, di mana setelah itu terlihat kalau Krillin pun mengeluarkan sebuah celana dalam dari dalam bajunya, dan hal tersebut membuat Jackie Chun terpancing untuk mengambil celana dalam tersebut. Namun tiba-tiba Krillin pun memberikan sebuah tendangan kepada Jackie Chun yang membuat Jackie Chun terlempar keluar dari arena pertarungan dan langsung terbang. Namun saat Jackie Chun terlempar, dia pun terlihat memasang kuda-kuda untuk menembakkan jurus Kamehameha, dan benar saja keluarlah cahaya berwarna biru dari sekitar tubuh Jackie Chun, dan dia pun berhasil menembakkan jurus Kamehameha yang membuatnya kembali ke arena pertarungan, di mana hal tersebut membuat para peserta menjadi terkejut karena Jackie Chun bisa menembakkan jurus Kamehameha, karena seharusnya jurus Kamehameha tersebut hanya bisa ditembakkan oleh kakekmu Tenroshi. Tak lama setelah itu terlihat Krillin pun segera bergerak menuju ke arah Jackie Chun untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba Jackie Chun langsung menghindari serangan dari Krillin yang membuat Krillin menabrak gapura, di mana hal tersebut membuat gapura yang ada di depannya menjadi hancur, di mana Krillin akan segera menyerang Jackie Chun lagi. Namun tiba-tiba Jackie Chun sudah berada di belakang Krillin dan langsung melumpuhkan Krillin dengan hanya satu serangan, di mana serangan dari Jackie Chun tersebut membuat Krillin menjadi tepar, di mana wasit segera memberikan hitungan kepada Krillin. Namun Jackie Chun bilang kalau tidak ada gunanya memberikan hitungan kepada Krillin karena Krillin tidak akan bangun. Di dalam ruangan peserta terlihat kalau Yamcha pun ingin membongkar identitas asli dari Jackie Chun yang ternyata adalah Muten Roshi. Namun kelihatannya Jackie Chun mampu menyangkal semua pernyataan dari Yamcha dengan sangat hebat, dan hal tersebut membuat Yamcha menjadi kebingungan, di mana pada saat-saat terakhir Jackie Chun pun segera memperingatkan Yamcha kalau dirinya bukan kakek Muten Roshi namun Jackie Chun. Setelah mengatakan hal tersebut terlihat Jackie Chun pun segera meninggalkan Yamcha. Tak lama setelah itu pertarungan selanjutnya pun akan dimulai, di mana pada pertarungan selanjutnya kali ini Goku akan bertarung melawan Muan. Nah, pada pertarungan kali ini terlihat kalau Goku dan juga Muan telah memasuki arena pertarungan, di mana kita akan diperlihatkan Muan yang mengingat desanya yang sangat kekeringan akibat tidak memiliki air. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Goku dan juga Muan yang telah mempersiapkan kuda-kuda mereka untuk saling menyerang. Setelah itu dengan secepat kilat Goku pun langsung berada di belakang Muan dan memberikan serangan kepada Muan. Namun Muan berhasil menghindari serangan dari Goku.
Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Goku dan juga Muan yang saling baku hantam dan juga baku tendangan, dan kita pun akan diperlihatkan mereka saling menyerang dan mengimbangi kekuatan mereka satu sama lain. Dimana kita pun akan diperlihatkan kalau Goku sudah mulai serius dalam pertarungannya karena dia telah melihat kalau kekuatan dari Muan lebih kuat daripada dugaan Goku. Dimana terlihat kalau Goku cukup terkejut dengan kemampuan dari Muan yang mampu membuatnya menjadi kewalahan. Dimana Goku pun juga berhasil membuat Muan menjadi kewalahan karena dia menggunakan ekornya, dan hal tersebut membuat Muan menjadi terkejut karena kekuatan ekor dari Goku sangatlah kuat. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan Goku yang mengeluarkan jurus seperti gangsingan, yaitu berputar-putar, dimana dengan serangan tersebut membuat Muan menjadi kewalahan menghadapi serangan dari Goku itu, dimana serangan tersebut membuat Muan menjadi terpojok ke pinggir arena pertarungan, dan hal tersebut juga membuat Muan menjadi terkejut karena kekuatan dari Goku tersebut sangatlah luar biasa. Namun saat Goku akan segera memberikan serangan terakhirnya kepada Muan, terlihat kalau Goku berhenti berputar karena Goku sudah pusing akibat dia berputar terlalu cepat, dan hal tersebut membuat Muan menjadi terkejut. Namun tiba-tiba Muan pun terpeleset dan hampir jatuh dari arena pertarungan. Setelah itu Muan pun segera kembali ke arena pertarungan dan bersiap-siap lagi untuk mengalahkan Goku yang sedang kepusingan akibat jurusnya sendiri, dan ini bisa dinamakan senjata makan tuan. Tak lama setelah itu kita pun akan diperlihatkan kalau Muan terbang sangat tinggi ke atas langit, dimana dia akan segera mengeluarkan jurus andalannya kepada Goku. Setelah itu terlihat Muan pun segera turun dari langit dan mengeluarkan jurus andalannya kepada Goku, dan serangan dari Muan tersebut membuat Goku menjadi tidak sadarkan diri. Dimana setelah itu Muan pun segera meminta kepada wasit yang sedang terkejut untuk memulai hitungan, dimana wasit pun segera memulai hitungannya. Namun tiba-tiba setelah beberapa hitungan Goku pun segera bangkit dari teparnya dan memegangi tenggorokannya akibat kesakitan telah terkena serangan pamungkas dari Muan. Dimana Muan yang melihat kalau Goku selamat dari serangannya, dia pun merasa tidak percaya kalau Goku benar bisa selamat dari serangannya. Setelah itu terlihat kalau Muan pun segera lompat ke atas langit lebih tinggi lagi, dan hal tersebut membuat Goku juga mengikuti Muan untuk melompat ke langit. Dimana Muan yang melihat kalau Goku mengikutinya lompat ke langit, dia pun menjadi terkejut, dan terjadilah pertarungan di atas langit antara Goku melawan Muan. Tak lama setelah itu mereka pun mulai turun, dan Goku pun lebih dulu turun ke arena pertarungan dan berhasil memberikan sebuah tendangan kepada Muan yang membuat Muan keluar dari arena pertarungan, dan akhirnya Muan pun dinyatakan kalah dalam turnamen kekuatan tersebut, dimana Goku pun menjadi pemenang dalam turnamen Tenkaichi Budokai pada saat melawan Muan kali ini. Dimana kita pun akan dibiarkan Muan yang menerima penderitaan pahit akibat kekalahannya melawan Goku, dan dia terlihat sedih karena dia telah kalah dari Goku dan tidak bisa memenangkan pertarungan tersebut. Tak lama setelah itu Muan pun datang menghampiri Goku dan mengucapkan selamat kepada Goku karena telah memenangkan pertarungan tersebut. Pada akhirnya babak final pun akan dimulai, dimana pada babak final kali ini yang akan bertarung adalah Goku melawan Jackie Chun. Nah setelah itu kita pun akan dibawa ke ruangan peserta pertarungan, dimana kita akan diperlihatkan kalau Namu sedang memberesi beberapa barangnya untuk kembali ke desanya. Tak lama setelah itu terlihat Jackie Chun pun segera menghampiri Muan dan memberikan Muan sebuah kapsul Hoi-Poi, dimana Jackie Chan pun bilang kepada Muan kalau dirinya telah memberikan kapsul Hoi-Poi tersebut, namun di dalamnya tidak berisi apa-apa. Namun kalau Muan mengisi kapsul Hoi-Poi tersebut dengan air atau sesuatu, maka itu akan berguna bagi Muan untuk dibawa ke desanya. Mendengar hal tersebut, Muan pun menjadi terkejut karena Jackie Chan tersebut tahu apa yang ada di pikirannya, dimana Jackie Chan pun bilang kalau dirinya adalah Muten Roshi, dimana hal tersebut membuat Muan menjadi terkejut dan dia pun langsung menghampiri kakek Muten Roshi, dimana Jackie Chan pun segera meminta kepada Muan untuk jangan keras-keras bilang tersebut karena hal tersebut dapat membuatnya ketahuan oleh Goku dan juga Krillin. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Jackie Chun yang sedang mengobrol dengan Muan di luar ruangan, dimana Jackie Chun segera menjelaskan alasannya ikut dalam turnamen kekuatan tersebut, dimana dirinya ingin
mengalahkan anak didiknya sendiri yaitu Goku dan juga Krillin. Walaupun mereka sangatlah kuat dan pasti mampu memenangkan turnamen kekuatan tersebut, namun dirinya ingin mengalahkan mereka. Karena walaupun mereka kuat, tapi mereka itu masih anak-anak, dan kalau mereka menang dalam turnamen kekuatan tersebut, pasti mereka akan sombong dan akan malas dalam latihannya. Dimana kakek Muten Roshi melakukan hal tersebut agar mereka mampu menjadi lebih kuat dan mampu mengungguli dirinya lebih dari itu. Dimana Muten Roshi yang menyamar menjadi Jackie Chun, dia pun menjelaskan kepada Muan kalau dirinya ini hanyalah memakai wig, namun wignya ini dia kasih lem agar lebih kuat di kepalanya. Dimana hal tersebut membuat penyamarannya menjadi lebih asli. Namun sebelum kakek Muten Roshi akan segera melanjutkan pertarungan ke babak final, kakek Muten Roshi meminta sesuatu hal kepada Muan. Dimana Yamcha pun segera bilang kepada Jackie Chun kalau Jackie Chun itu adalah kakek Muten Roshi, dan hal tersebut membuat Jackie Chun menjadi kesal kepada Yamcha. Tak lama setelah itu Jackie Chun pun segera menunjukkan sesuatu, dan ternyata ada kakek Muten Roshi yang sedang menonton pertandingan di antara para penonton, dan hal tersebut membuat Yamcha menjadi terkejut. Dan ternyata yang telah menyamar menjadi kakek Muten Roshi adalah Muan yang telah diperintah oleh Jackie Chun. Tak lama setelah itu terlihat kalau Muan pun segera meninggalkan arena pertarungan tersebut. Setelah itu kita pun akan diperlihatkan Goku dan juga Jackie Chun yang sudah berada di arena pertarungan untuk memulai babak final. Dan alur cerita Dragon Ball 48 pun bersambung di sini. Bagaimana kelanjutan alur cerita Dragon Ball 48 dan siapa yang akan memenangkan pertarungan antara Goku melawan Jackie Chun? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.